Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 di MTS Al-Furqan, hafizakumullah ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan semua sebab-sebab yang Allah ciptakan, kita sampai pada titik ini. Belajar matematika paket C untuk kalian pelajari. Pertama, saya mau mengingatkan diri saya dan juga diri kalian untuk meniatkan belajar ini, program ini, waktu yang kita gunakan ini, kita niatkan sebagai ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar waktu yang kita gunakan, yang Allah berikan kepada kita, yang waktu itu terbatas, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang, semaksimal mungkin jadi tabungan kebaikan buat kita di akhirat. Semoga Allah ampuni juga kesalahan-kesalahan kita yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Sungguh-sungguhnya kita sangat membutuhkan ampunannya. Baik, karena kita sekarang di pesantren Al-Furqan dan pelajaran matematika masuk juga dalam program paket C, kita lihat bahwa selama 1 tahun kelas 1 SMA atau 10 itu ada 5 modul. Satu nih modul 1, kamu lihat sini modul 1, modul 2, 3, 4 dan 5 ya, nggak perlu saya buka. Untuk semester ini, semester 1, kamu lihat ada berapa nih? Kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian modul 2 mempelajari tentang sistem persamaan linear, ada 4 kegiatan. Lalu modul 3 ada berapa kegiatan? Oh, ada 8. Modul 4 ada 5 kegiatan. Modul 5 ada banyak kegiatan. Ya, kita belajar modul 1 dan modul 2 dulu. Nah, modul 1 ini kita akan berjalan kurang lebih 4 pertemuan atau 3 pertemuan. Mudah-mudahan Allah berkahi ya, kamu semangat. Tolong amanah dan profesional dalam belajar. Perhatikan dengan benar. Mudah-mudahan jadi sebab keselamatan dunia akhirat karena kejujurannya dalam belajar, amanah dalam mengemban amanah tanggung jawab belajar yang kamu pegang sekarang. Pada orang tua tanggung jawab kepada Allah, kemudian pada orang tua dan pada diri sendiri tentunya. Persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel serta penerapan sehari-hari. Kemudian sistem pertidaksamaan linear 1 variabel dan nilai mutlak. Kemudian yang ketiga, pertidaksamaan rasional dan irasional yang hanya 1 variabel. Jadi ada 3 unit di modul ini. Semuanya sama, ada di dalam cabang ilmu persamaan linear dan pertidaksamaan linear gitu ya. Kemudian kita buka di halaman 3. Mudah-mudahan kalian pegang PDF-nya. Kalau punya PDF-nya, maka kalian buka atau kalian print, bahkan lebih bagus lagi. Kalau tidak punya semuanya, maka tolong beri perhatikan yang di sini. Pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. Ekspresi matematika ada dua. Ekspresi non-aljabar dan ekspresi atau bentuk aljabar. Ekspresi aljabar atau non-aljabar itu bedanya cuman di jika aljabar itu adalah memiliki huruf ya, ada hurufnya. Yang istilahnya variabel. Jadi kalimat matematika yang memiliki huruf maka itu namanya aljabar. Contohnya misal kita tulis 2A ditambah B. Ini ekspresi matematika. Ada penjumlahan operasinya dan aljabar. Aljabar karena ada hurufnya, di sini ada variabel A dan variabel B. Adapun yang ekspresi non aljabar berarti nggak ada huruf ya, nggak ada hurufnya. Kemudian kita berlanjut ke tanda panah. Persamaan dan ketidaksamaan. Persamaan itu berarti kita ambil samanya. Artinya apa? Ada tanda sama dengan. Contoh misalnya bentuknya. Misal bentuknya itu 2x sama dengan 8. Ini sama persamaan ini. Dapat dari mana? Kita tahu karena dia tanda sama dengan di sini. Dan yang selanjutnya pertidaksamaan. Contohnya 2x lebih kecil dari 4. Ini pertidaksamaan. Jadi kita break dulu ya. Udah azan zuhur. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat unit 1, persamaan linear satu variabel dan dua variabel serta penerapan sehari-hari. Fokusin ke sini aja dulu, persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Tujuan dari mempelajari materi adalah untuk menggali informasi tentang menemukan konsep dan sistem persamaan linear satu variabel, bla 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 bla, terus lanjut. Kita lihat di halaman selanjutnya, di halaman 7. Sebelum menjawabnya, lihat definisi dari variabel terlebih dahulu. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan. Di sini dikasih huruf ya. Itu yang di beberapa menit yang lalu saya sebut tentang namanya aljabar. Ada hurufnya. Pengganti satu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Biasa dilambangkan dengan huruf kecil, oke. Terus apa perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang diberikan tanda sama dengan. Tandanya sama dengan gitu ya. Kalau pertidaksamaan, pernyataan matematika yang ditanda dengan simbol begini, lebih kecil atau lebih besar, atau lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Ada 4 ya. Kalau persamaan berarti tandanya sama dengan tok. Kalau yang pertidaksamaan berarti selainnya. Kemudian kenapa diberikan nama persamaan linear? Kenapa disebut linear? Nah, persamaan ini linear itu kan dalam bahasa kita terjemahan dari kata lain garis ya, garis lurus. Linear yang garisnya lurus. Persamaan ini dikatakan linear jika hubungan ini, persamaan atau pertidaksamaan, digambarkan dalam sistem koordinat kartesius nanti berbentuk garis lurus ya, linear. Atau sederhananya pangkat dari variabel adalah 1. Di sini. Variabel nih X pangkatnya 1.
Di sini ada variabel X dan Y, pangkatnya juga 1, bukan 2, bukan 3, pokoknya pangkatnya 1. Di sini adalah 2P juga pangkatnya 1, dan seterusnya. Kalau variabel pangkatnya 1, maka nanti persamaannya akan membentuk garis lurus. Jadi apa saja tadi yang disebutin dari konsepnya? Satu, variabel. Variabel itu adalah huruf ya, atau simbol. Simbol dari apa? Suatu bilangan yang belum diketahui nilainya ya. Suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian ada persamaan dan persamaan. Kalau persamaan berarti tandanya sama dengan. Contoh X tambah Y sama dengan 3 gitu ya. Ini persamaan, ada tanda sama dengannya. Jika pertidaksamaan, selain dari sama dengan. Contoh X tambah Y nilainya lebih besar dari 4. Maka kita disuruh cari berapa nilai X dan berapa nilai Y, sehingga nanti kalau dijumlah hasilnya 3. Di sini ada area di sebelah kiri gitu ya. Di sebelah kiri apa? Di sebelah kiri sama dengan, dan area di sebelah kanan. Area sebelah kiri jika dijumlah nilainya harus sama dengan 3 gitu ya. Kalau persamaan seperti ini berarti area sebelah kiri X dan Y di sini, jika dia dijumlah maka hasil penjumlahannya harus lebih besar dari 4,5 atau 4,1 atau 1000, pokoknya lebih besar ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa disebut linear? Jawabannya karena pangkat dari variabelnya adalah bernilai 1 gitu ya. Saya tulis dulu. Bukan 2, bukan 3. Kalau pangkat bernilai 2 berarti kuadrat. Kalau pangkat 3 ya pangkat 3 gitu ya. Jadi bentuk-bentuknya nanti A tambah B ya, atau D kurang C sama dengan 5 gitu. Ini benar, betul. Namun ada juga yang salah. Misalnya akar A ditambah B sama dengan 5. Ini salah karena A ini pangkatnya bukan 1. Kalau akar ini berarti pangkatnya setengah. Atau A ditambah B kuadrat sama dengan 5. Ini juga bukan persamaan linear, karena walaupun variabel A-nya pangkatnya 1, namun pangkat variabel B-nya berpangkat 2. Maka ini bukan linear. Yang linear adalah yang semuanya berpangkat 1. A pangkat 1, B juga pangkat 1, D pangkat 1, C juga pangkat 1 ya. Barakallahu fiik. Bismillah, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat di contoh 1 halaman 7 masih. Tulislah kalimat dengan bahasa matematika suatu bilangan ya. Suatu bilangan artinya tidak diketahui. Bilangan itu kan luas ya, bisa mana-mana. Ini masih suatu bilangan. Jika dikalikan 3 lalu dikurangi 5, hasilnya adalah 10. Terus perhatiin dengan menggunakan variabel X. X ini dikasih nama. Suatu bilangan ini kelihatan enggak? Diberikan simbol X. Gitu ya. Jadi X ini apa? X itu adalah untuk mewakili suatu bilangan, biar nggak panjang-panjang disebutnya. Disederhanakan aja X. Jadi X jika dikalikan 3
kemudian dikurangin 5, hasilnya adalah 10. Ini kalimat matematika aja, nggak soal disuruh cari berapa X-nya, sekedar pahami aja. Satu bilangan jika dikali dengan 3, kemudian dikurangi 5, hasilnya adalah 10. Nah, biar gampang, satu bilangan ini diganti dengan simbol X. Ya, variabel X sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Kalau misalnya kamu mau ganti jadi A, B, C, D, E, alif, bata saja, ho, terserah, boleh-boleh aja. Setelah diubah jadi X, kalimat suatu bilangan diganti dengan X. Tadi kan satu bilangan dikalikan dengan 3, lalu dikurangi 5, hasilnya adalah 10. Maka seperti ini jadinya. Suatu bilangan atau adalah X dikalikan dengan 3, berarti 3X. Lalu dikurangi dengan 5, berarti kurangin 5. Hasilnya sama dengan 10. Maka kalimat matematika yang tadi jika ditulis dengan bentuk matematika, maka jadinya seperti ini. Gitu ya. Kegiatan 1, pahami secara seksama soal di bawah ini. 2, ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini kalimat masih bahasa Indonesia, masih bahasa bukan matematika, lalu diubah menjadi kalimat yang menggunakan bahasa matematika. Bahasa matematika itu yang begini ya. Tambah, kurang, kali, bagi, ada sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kalau renang di samping mempunyai panjang 7 meter lebihnya dari lebarnya. Ubahlah dalam kalimat matematika. Gimana jadinya? Panjangnya itu ya, P adalah panjang, L adalah lebar. Kita bikin definisi dulu biar kita sepakat. Kolam renang di samping panjang 7 meter lebihnya dari lebarnya. Berarti panjangnya lebih besar dari lebarnya ya. Maka kita bilang panjang kolam renang adalah 7 meter lebihnya dari lebarnya. Berarti lebarnya berapa ditambah 7. Gini ya persamaannya. Sederhana kan? Gampang. Gambar di samping adalah jembatan Kutai Kartanegara yang merupakan 10 jembatan terpanjang di Indonesia. Jika jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia mempunyai panjang 8 kali lipat dari jembatan Mahakam. Ubahlah dalam kalimat matematika yang sederhana. Ada berapa variabel di sini? Ada jembatan Kutai, ada jembatan Suramadu. Kita tulis jembatan Kutai. Jembatan Kutai. Kita kasih simbol dengan X. Biasanya X ya, kita ikutin aja kebiasaan. Lalu jembatan Suramadu, kita kasih simbol Y. Nah, jembatan Suramadu mempunyai panjang 8 kali lipat dari jembatan Mahakam. Jembatan Suramadu yang ada di Surabaya dengan Madura, di antara dua itu adalah 8 kali lipat dari jembatan Mahakam. Maka jembatan Suramadu adalah Y, simbolnya 8 kali lipat dari jembatan Kutai Kartanegara. Berarti 8 kali X. Y adalah jembatan Suramadu, besarnya sama dengan 8 kali jembatan Kutai. X adalah simbol dari jembatan Kutai. Jembatan Kutai ya. Gitu aja. Yang C, jika umur ibu 5 tahun yang akan datang, nilainya adalah 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil. Gimana caranya? Ini saya sisain ya buat kamu kerjain.
Berdasarkan contoh dan tugas tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk umum persamaan linear satu variabel dapat dinyatakan sebagai dapat dinyatakan dengan A kali X, ini X variabelnya ya, tambah B sama dengan C. AX tambah B sama dengan C. Yang variabelnya X-nya aja. A-nya ini nanti bisa diganti jadi angka-angka. Misalnya kalau diubah jadi angka 5X tambah 3 sama dengan 8 gitu. Berarti A-nya adalah 1, A-nya 1. Berarti kalau di sini A-nya adalah, kita bandingin sini, A sama dengan 5, B-nya di sini 3, C-nya adalah 8. X-nya berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. X-nya yang ditanyakan variabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian contoh nomor 2, selesaikan persamaan berikut. X tambah 5 sama dengan 10. Variabelnya mana? Variabelnya yang X. Lalu 5 dan 10 ini apa? 5 dan 10 ini namanya konstanta ya. Konstanta bilangan yang tidak berdampingan dengan variabel. Oke. Penyelesaiannya X tambah 5 sama dengan 10. Kemudian ini soal ya. Kemudian X tambah 5 dikurangi 5 sama dengan 10 kurang 5. Ini apa alasannya kenapa tiba-tiba ruas kanan dan kiri dikurangi 5? Sebabnya itu kita perhatiin di sini ya. Kita punya dua ruas kiri, yaitu yang tulisannya X tambah 5, lalu ditulis di sebelah kanan atau ruas kanan adalah angka 10. Pemisahnya adalah tanda sama dengan gitu ya. Jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan. Tujuannya untuk pembahasan yang bab ini, X atau si variabel itu harus sendiri di ruas kirinya ya, harus sendiri, dia nggak boleh ada 5-nya, karena kita pengen nyari berapa nilai ketika X-nya itu sendiri, maka nanti akan dapat nilai X sesungguhnya. Nah, karena gimana ya jelasinnya ya, karena di variabel di sebelah kiri ini, di ruas sebelah kiri ada X tambah 5. Berarti agar X-nya itu menjadi sendiri, berarti 5-nya harus dihilangkan. 5-nya harus dihilangkan. Gimana cara ngilangin 5? Sederhana aja dia. Caranya dengan dikurangin 5. Biar 5-nya habis, ya tadinya 5 dikurangin dengan 5 begitu. Tapi kalau yang sebelah kirinya kita kurangin 5, kita terus dulu ya. Dikurangi 5. Yang mana ruas kiri. Tujuannya apa? Agar 5 ini habis. Kalau dikurangi 5 nanti kan habis. Namun harus dilakukan segala halnya sama. Jika ruas kiri dikurangi 5 atau ditambah 5, pokoknya operasinya kalau sama, ruas kiri dikurangi 5, maka ruas kanan juga dikurangin 5. Juga dikurangin 5 gitu ya. Harus sama. Kalau nanti suatu keadaan ruas kirinya ditambah 5, berarti ruas kanannya ditambah 5 juga, gitu seterusnya. Oke, karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangin 5 di sini. Sehingga kita lihat di sini udah sama penulis bukunya kasih
muncul di sini kurangi 5. Lalu di sini juga dikurangin 5. X ditambah 5 dikurangin 5. Huruf dikurangin huruf, ya. Huruf ditambah atau dikurangin dengan huruf yang lain, dan angka ditambah atau dikurangi dengan angka yang lain. Karena yang di sini pengurangnya adalah angka, maka hurufnya nggak terpengaruh karena dia huruf. Huruf nggak bisa dikurangi dengan angka, gitu ya. Maka yang tadinya X tambah 5, sekarang 5 nya udah dikurangin 5. 5 kurang 5 dia udah habis. Kemudian 10 dikurangin 5 juga. Kenapa dikurangin 5? Karena harus adil lah, gitu ya. Sebelah kiri dikurangin 5, kanan dikurangin 5 juga. Sekarang 10 kurang 5 sudah menjadi 5. Lalu X tambah 5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5 udah habis. Jadi sekarang sisa X nya. Otomatis terbentuk formasi X sebelah kiri adalah X, sebelah kanan adalah 5. Dan X nya sudah berkeadaan sendirian, tidak ada angka yang mengiringinya. Sehingga ini udah jawabannya, X sama dengan 5. Artinya apa? Artinya jika X nya sama dengan 5, maka jika ditambahkan 5 adalah 10. Kita tulis di sini ya. X sama tambah 5 ini 10. Ruas kiri pernyataannya adalah suatu bilangan ditambahkan 5, gitu ya. Suatu bilangan ditambahkan 5. Adapun ruas kanan pernyataannya adalah angka 10. Kemudian operasinya adalah sama dengan berapa nilai variabel X agar ruas kiri adalah benar nilainya 10. Agar pernyataan bernilai benar. Pernyataan bernilai benar. Apakah ada pernyataan bernilai salah? Ada. Misalnya saya tulis begini. 3 sama dengan 6. Ini pernyataannya benar atau salah? Tentu salah. 3 bukanlah 6. Bagaimana jika ditulis 1 sama dengan 3? Apakah benar? Ya tidak benar. 1 ya 1, 3 ya 3. Maka ini pernyataan yang salah, gitu ya. Pernyataan salah. Pernyataan yang benar apa? Pernyataan yang benar kalau kita tulis di sebelah kirinya 10, di sebelah kanannya 10 juga. Lalu kita kasih tanda sama dengan 10 adalah sama dengan 10, gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa X-nya biar pernyataan sebelah kiri sama dengan pernyataan sebelah kanan? Tentu saja X-nya harus 5. Karena kalau X-nya 5, maka 5 tambah 5 adalah 10. X-nya adalah 5, maka 5 tambah 5 sama dengan 10. Berarti 10 sama dengan 10. Dan ini pernyataan yang benar. Sampai sini aja dulu. Soal-soal yang lain nomor 2, diharapkan banget kalian mempelajari ini. Jika paham, maka mudah-mudahan jadi mempermudah kalian untuk belajar pelajaran syar'i lainnya seperti pelajaran usul fikih. Logika-logika ini terpakai nanti di pelajaran agama, karena ini pelajaran wasilah, bermanfaat buat pelajaran yang lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.